wa musaddiqan lima baina yadayya, dan sebagai seorang yang membenarkan apa yang datang sebelumku. Jadi ayat 50 ini bagi sambungan ayat sebelumnya. Minat Taurat, yaitu Taurat, wa uhilla lakum, dan agar aku menghalalkan bagi kamu ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat min rabbikum, dari Tuhanmu. Fattaqullah, karena itu bertakwalah kepada Allah, wati'un, dan ta'ala kepadaku. Bapak Ibu, ayat 49 sebelumnya menjelaskan mukjizat Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti kerasulannya, mampu menyembuhkan orang buta yang buta dari lahir, mampu menyembuhkan penderita lepra, mampu menghidupkan orang mati, dan menciptakan burung dari tanah. Jadi ayat 49. Ayat 50 ini lanjutan dari misi beliau, misi kerasulan, yaitu sebagai musaddiqan, yang membenarkan kitab sebelumnya, di sebelum Injilnya kitab Taurat, dan membawa syariat pelengkap berupa penghalalan sebagian yang sebelumnya diharamkan bagi Israel. Jadi Taurat itu adalah hal tertentu yang diharamkan, maka di Injil itu dibenarkan. Jadi Bapak Ibu, ya, Injil, Taurat, dan kita yang umat Nabi Muhammad, kita mengimani Injil dan Taurat, meyakini ada kitab turun sebelum Al-Quran, Injil dan Taurat, tapi hanya sebatas meyakininya, mempercayainya bahwa kitab itu pernah turun, bukan mengamalkannya, bukan menjadi rujukan. Itu penting Bapak Ibu. Maka ketika Nabi Isa turunnya Injil dengan sendirinya, Taurat tidak dipakai lagi, yang dipakai adalah Injil. Dan ketika Al-Quran turun, Injil pun tidak dipakai. Sementara mereka, bagi Israel yang beragama Yahudi, masih memakai Taurat yang sudah direvisi. Orang Nasrani juga memakai Injil yang telah direvisi. Dan kita alhamdulillah kita memakai Al-Quran, dan Allah menjamin Al-Quran itu mulai dari turunnya sampai akhir kehidupan ini tidak pernah direvisi. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat 50 ini Bapak Ibu? Yang pertama, Nabi Isa tidak membawa ajaran baru sebelumnya, tapi melanjutkan risalah sebelumnya, Taurat. Jadi penting Bapak Ibu, dan ini juga pelajaran bagi pendakwah. Si orang dai masa kini tidak harus membuat hal baru, dia bukan membuat hal baru, tapi cukup menghidupkan kembali ajaran yang ditinggalkan umat. Ya, ketika orang tidak ada salat subuh berjamaah, lagi dia panggil salat subuh berjamaah, salat subuh berjamaah itu. Ketika orang tidak semangat mengadakan kurban, dia hadir kurban kita dengan supaya tidak berkurban. Itu semuanya ajaran-ajaran jangan dia buat ajaran-ajaran baru. Membuat ajaran-ajaran baru itulah yang bid'ah, mengada-adakan. Orang yang membuat ajaran-ajaran baru itu tempatnya di neraka. Yang haji itu di Mekah, haji itu di 9 Zulhijjah maupun di Arafah. Jangan diganti karena cuaca kurang menguntungkan. Haji adalah 8 Zulhijjah maupun di Arafah, tidak bisa. Atau misalnya karena Mekah sedang ada masalah, digantikanlah di Indonesia tahun ini wukufnya, hajinya itu tidak bisa. Ini penting Bapak Ibu. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, syariat bisa berubah sesuai kebutuhan zaman, tapi akidah tetap. Kita tetap bahwa Allah itu satu, tidak akan berubah, tahun itu tetap. Syariat yang berubah apa? Misalnya penghalalan di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, bisa berubah keharaman setelah Nabi Muhammad. Seperti mana kita ketahui sebelumnya, ya, minuman keras itu dihalalkan bagi Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad datang, minuman keras di awal-awalnya masih dihalalkan, kemudian setelah itu baru diharamkan. Di syariat bisa berubah sesuai kebutuhan zaman, tapi akhirnya tetap. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah menetapkan syariat itu tidak lagi bisa berubah-ubah sampai habisnya kehidupan ini.
Kemudian yang ketiga, mujizat adalah bukti kerasulan, bukan untuk hiburan, ya, bukan untuk hiburan. Karena Bapak Ibu ya, ketika kita melihat orang-orang jual obat itu kan terpana kita Bapak Ibu, ya. Ketika dia mengatakan sebentar lagi ada keluar ular kepala 3, maka itu orang melihatnya sebagai hiburan itu. Jadi beda dengan mujizat yang dilakukan oleh para Rasul, itu bukan untuk hiburan, tapi untuk meyakini betapa hebatnya ini di luar nalar ini, tapi semuanya istilah. Artinya Rasul di depan mata mereka itu satu yang aneh yang di luar mereka, tapi semua berkat izin Allah. Kepada yang kami melihat beberapa hikmah, banyak hikmah sebenarnya, karena kita batasi 10 menit paling lama. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita yang hidup di akhir zaman ini betul-betul berhati-hati kita. Ada syariat Nabi Musa, ada syariat Nabi Isa, ada syariat Nabi Muhammad yang kita percaya semuanya, yang kita ikuti hanya syariat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan awalnya itu